2 tambah 10. Kenapa? Karena kita punya uang. Brengsek. Diskusi, studi banding. Selama bertahun-tahun, militer Indonesia sering dianggap lambat, penuh birokrasi, dan tertinggal jauh dari tetangga. Namun kini, peta kekuatan itu bergeser. Satu persatu, langkah modernisasi dilakukan secara cepat, senyap, dan terukur. Hingga media luar negeri pun mulai gelisah melihat perubahan arah kekuatan Indonesia. Dari rudal balistik yang jangkauannya kian jauh, kapal perang yang diturkifikasi menjadi mesin tempur modern, hingga jet tempur Rafale yang dulunya hanya jadi rumor, kini benar-benar menjadi kekuatan TNI Angkatan Udara. Rudal Khan, simbol deteren yang mulai terasa. Rudal balistik Khan, hasil kerja sama dengan Turki, kini resmi memperkuat sistem pertahanan Indonesia. Dengan jangkauan lebih dari 280 km dan kecepatan Mach 4-5, rudal ini bukan sekadar senjata artileri jarak jauh, tapi sinyal kuat bahwa Indonesia kini memiliki kemampuan deep strike yang tak bisa diabaikan. Menariknya, deployment Khan dilakukan dengan tenang, tanpa gegap gempita. Namun, di kalangan militer kawasan, efeknya terasa jelas. Simulasi jangkauan Khan memperlihatkan bahwa dari wilayah Kalimantan atau Sumatera, titik-titik strategis di kawasan bisa terjangkau. Itu artinya, kini Indonesia punya lapisan deterensi yang nyata, bukan lagi simbolik. Turkifikasi KRI, laut yang tak lagi sunyi. Langkah berikutnya ada di laut. Modernisasi kapal perang atau turkifikasi KRI menjadi salah satu strategi paling menarik TNI Angkatan Laut. Program ini melibatkan penyesuaian sistem elektronik, radar, hingga rudal baru asal Turki yang kompatibel dengan kapal existing. Dengan konsep ini, Indonesia tidak hanya memperpanjang usia kapal perang lama, tapi mengubahnya menjadi platform tempur baru yang jauh lebih modern dan letal. Sinyal kerjasama ini tampak nyata pada integrasi sistem seperti Atmaka Anti-Ship Missile dan radar Genesis CMS, yang mampu menempatkan kapal TNI Angkatan Laut di kelas yang sama dengan frigat modern regional. Kini, Laut Natuna Utara dan Selat Malaka bukan lagi titik rawan, tapi wilayah yang diawasi armada dengan kemampuan sensor dan serangan sejauh ratusan kilometer. Malaysia yang memulakan, Indonesia yang membeli. Sementara itu, dari seberang Selat Malaka, media Malaysia mulai menyorot arah kebijakan pertahanan Indonesia. Pada 29 September 2025, Airtime News Network Malaysia menulis tajuk yang menarik perhatian. Malaysia yang memulakan, akhirnya Indonesia yang membeli. Artikel itu mengacu pada kisah lama, ketika Malaysia lebih dulu tertarik membeli jet tempur Rafale. Namun akhirnya justru Indonesia yang menandatangani kontrak besar dengan Dassault Aviation. Kini Indonesia memiliki 42 unit Rafale F4 dengan kemampuan sensor fusion, radar AESA, dan integrasi rudal Meteor BVR. Langkah ini bukan hanya upgrade kekuatan udara, tapi juga pesan geopolitik. Indonesia tak lagi menunggu giliran. Kita kini menjadi trendsetter baru di kawasan. Indonesia bergerak senyap tapi mengguncang. Dalam 3 tahun terakhir, pola pembelian dan modernisasi alutsista Indonesia berubah total. Dari rudal balistik, kapal perang, hingga jet tempur generasi baru, semuanya dijalankan dengan kecepatan yang tak lazim. Strateginya jelas, cepat, tenang, dan berkualitas. Cepat dalam eksekusi, senyap dalam komunikasi, tapi dengan kualitas yang membuat lawan berpikir 2 kali. Ketika banyak negara masih sibuk berdebat di parlemen soal anggaran, Indonesia sudah memesan batch pertama, mengamankan lisensi produksi, bahkan membangun industri dalam negeri untuk menopang suku cadangnya. Era baru kekuatan Nusantara. Kini, satu hal menjadi jelas. Indonesia tak lagi berada di posisi yang harus menjelaskan, apalagi membuktikan diri. Semua sudah terlihat dalam bentuk kekuatan yang nyata dan terus tumbuh setiap tahun. Dari darat, rudal balistik Khan memperluas jangkauan kekuatan Nusantara, menjadi simbol deterensi yang dulu hanya dimiliki negara-negara besar. Di laut, kebangkitannya bahkan lebih nyata. Fregat modern Brawijaya Class, hasil pembegalan slot produksi dari Italia, menjadi titik balik bahwa Indonesia kini bukan lagi pembeli, tapi pemain aktif di rantai industri kapal perang Eropa. Sementara itu, proyek fregat Istif Class dari Turki mulai memperlihatkan arah baru armada TNI Angkatan Laut.
dengan sistem senjata yang terkoneksi penuh dan sensor modern kelas NATO. Dan di dalam negeri, fregat merah putih menjadi simbol bahwa kemandirian bukan lagi cita-cita, tapi kenyataan yang sedang dibangun, lembar demi lembar baja yang disatukan oleh tangan bangsa sendiri. Di udara, kekuatan baru Rafale F4 dengan rudal Meteor memastikan langit Nusantara kini dijaga oleh jet generasi keempat plus paling canggih di kawasan. Dari bawah laut hingga di atas awan, Indonesia kini memiliki sistem pertahanan berlapis dan semuanya bergerak di bawah satu prinsip, menjaga tanpa banyak bicara. Langkah-langkah ini bukan kebetulan, bukan euforia belanja alutsista. Ini adalah bagian dari strategi panjang yang tenang namun pasti, membangun kekuatan sambil menumbuhkan wibawa. Setiap kali sebuah fregat baru diluncurkan, setiap kali rudal diuji, setiap kali jet tempur lepas landas, dunia perlahan sadar. Indonesia tidak lagi menjadi negara yang hanya menonton perubahan kekuatan di kawasan. Kita adalah bagian dari perubahan itu. Kini, setiap latihan militer membawa pesan tunggal, bahwa kedaulatan Indonesia bukan untuk diuji, dan kekuatannya bukan untuk diremehkan. Inilah wajah baru kekuatan Nusantara. Tenang, namun berbahaya. Diam, tapi bertaring. Berdiri tanpa perlu banyak bicara, karena kini dunia tahu, Indonesia telah benar-benar berubah.